Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengawasan periklanan pangan olahan. Dalam menetapkan peraturan obat dan makanan tentang periklanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang pengawasan periklanan pangan olahan Nomor 6 Tahun 2021 yang berisi 20 pasal. Dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan 1. Iklan pangan olahan yang selanjutnya disebut iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audiovisual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. 2. Media massa adalah media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas, dengan menimbang bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan olahan. Dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf D Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagai tercantum dalam label pangan olahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Ada sekitar 17 pasal yang diubah dan 3 yang dihapus. Dalam peraturan badan ini, ada beberapa yang direvisi, salah satunya Pasal 7A yang keterangan selain yang diatur dalam peraturan badan ini hanya dapat dicantumkan pada label 18 setelah mendapat persetujuan dari kepala badan. Dan juga adanya ketentuan baru maka pasal 64 dihapus oleh BPOM. Dengan menimbang bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rancangan akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional menetapkan 2 Standar Nasional Indonesia baru, yaitu Keputusan BSN Nomor 10-KEP-BSN-1-2015 tanggal 16 Januari 2015. Ditetapkannya 2 Standar Nasional Indonesia nomor urut 2. 1. SNI 8067.2/2015 atau mononatrium L-glutamat. Yang kedua, SNI 8068.2/2015 atau sodium tripolifosfat STPP mutu pangan.